pesertanya itu guru-guru sampai 500-an Bang. Bahkan pertama guru SD kah, SD, SMP, SMA, SMK, semua jenjang guru. 500 guru. 500 gratis itu. Free. Dapat sertifikat. Tapi fasilitatornya ada honornya. Ada honornya. Kita cariin Bang. Ya kita harus kita nggak tahu mereka belajar di rumah itu menggunakan HP, mungkin pakai celana pendek. Iya kan namanya daring kan nggak ngerti. Ya itu udah berkaitan dengan hal apakah mereka didampingin orang tua. Jadi orang tua dipaksa jadi guru. Ada yang kepala sekolahnya aja yang PNS. 20 gurunya honor semua. Nah ini harapan juga di momentum ini seleksi P3K ini mudah-mudahan keangkat semua kawan-kawan guru honor se-Kabupaten Waikanan dan se-Indonesia ini Bang. Untuk memenuhi kota kekurangan guru kita hari ini. Selamat berjumpa sahabat-sahabat Lampung Kultur sekalian. Bertemu kembali kita di acara yang diinisiasi untuk menemukan dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik tentang kebudayaan Lampung dan Indonesia. Bahagia sekali saya pada kesempatan ini sudah kedatangan seorang sahabat baik saya. Namanya Pak Aan Primadona Roza. Beliau ini luar biasa, anak muda yang luar biasa. Kelahiran tahun 82, tapi sudah berkiprah di berbagai bidang sejak masih mahasiswa. Ketika masih mahasiswa dulu, Pak Aan pernah menjadi Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni Universitas Lampung. Pak Aan adalah aktor teater yang baik, yang keren. Saat ini beliau adalah Kepsek Kepala Sekolah di SMP Negeri 7 Banjit, Waikanan. Kemudian Pak Aan juga saat ini menjadi Ketua PGRI di Kabupaten Waikanan, pendiri dan pengelola Rumah Baca Yusuf. Pak Aan juga pendiri dan pengawas radio komunitas Pelita FM Kabupaten Waikanan, dan beliau juga menulis buku pembelajaran IPS yang menyenangkan, sebuah model literasi kritis. Selamat berjumpa Pak Aan. Selamat Bang. Luar biasa bener Pak Aan. Tambah ganteng aja ya. Amin. Sehat Bung? Sehat Bang. Sehat. Jadi masih online? Masih. Ini sekolah? Tatap muka terbatas, jadi genap ganjil sekarang ini kalau di Kabupaten Waikanan. Sudah ya. Jadi absen ganjil, minggu depannya absen genap. Oh gitu? Ya, jadi nggak boleh lebih dari 18 kelas itu. Jadi berjarak. Isi kelas. Protokol kesehatan. Berarti seminggu sekali dong mereka masuk ya? Seminggu pertama yang absen ganjil. Minggu yang kedua absen genap. Iya. Jadi kalau tempat kita ya tadi formulasinya yang di rumah pakai radio. Oh gitu. Ya, nanti kita obrolin itu ya. Jadi gini, saya manggil Pak atau Bung? Pak aja. Pak aja ya. Ya, biar lebih akrab nih Pak. Jadi apa namanya? Kabarnya Pak Aan ini waktu kuliah aktor teater, betul itu Pak? Ya. Gimana ceritanya itu? Ya. Dulu menjadi aktor teater, aktif di komunitas seni, kemudian menjadi guru dan sebagainya. Coba cerita dulu. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diundang oleh Lampung Kultur. Ya, sangat bangga sekali. Ini salah satu sebuah podcast yang saat ini sudah banyak yang subscribernya istilahnya udah banyak, dan salah satu acara yang memberikan pencerahan bagi masyarakat Lampung. Dan saya dari Waikanan sering mengikutinya dengan baik. Tamu-tamu yang diundang oleh Lampung Kultur. Bermutu ya? Bermutu. Artinya ini sebuah terobosan yang
baik. Apalagi masa pandemi kan banyak di rumah, harus ditambah selain imun tubuh juga imun pemikiran juga. Itu. Betul. Jadi kelompok kultur oke, keren. Oke. Iya bang, itu apa namanya, dulu kuliah di FKIP Geografi tahun 2021. Tahun 2002 ya bareng kuliah juga harus ikut berorganisasi. Milihnya di unit kegiatan mahasiswa bidang seni, kebetulan masuk divisi teater. Ya kemudian sambil menyelesaikan kuliah yang cukup lama, apa namanya, sempat jadi ketua juga di unit kegiatan mahasiswa bidang seni tahun 2006, 2005 2006. Kemudian 2008 ya lulus. Nah 2008 lulus, Desember kalau nggak salah bukaan CPNS, ngelamar tahun 2009 Februari ya mulai mengajar di SMP 4 Baradatu. Jadi gurunya di sana. Memang Pak Aan asli dari Baradatu? Asli Baradatu, kelahiran Baradatu di Kampung Tiubalak. Jadi waktu kuliah merantau ya? Merantau ngekos ya. Termasuk tinggal juga di bukan BS. Ya, jadi tinggal di sana. Kemudian apa namanya, nah menariknya kan begini. Ini kan biar teman-teman mahasiswa kalau ada yang menonton, berpengaruh tidak apa namanya pengalaman kegiatan berorganisasi ketika masih mahasiswa di kehidupan profesional sekarang menurut Pak? Sangat berpengaruh, Bang. Karena ya saya mengalami kehidupan berorganisasi itulah yang menjadikan kita kembali ke ke pekerjaan. Jadi banyak ilmu-ilmu dari organisasi yang sangat bermanfaat sekali untuk menyokong profesi pekerjaan kita. Oh gitu. Ya. Artinya kalau dulu di unit kegiatan aja kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan melalui program kerja organisasi, kita lakukan dengan ya namanya tidak ada harapan untuk uang dan segala macamnya, tapi kerja idealis ya nyari duitnya. Kemudian kalau di kesenian juga pemain juga produksi juga sudah, setelah itu ya sudah. Tapi ada rasa terus lagi. Nah, latihan-latihan itulah bagaimana menyusun acara dengan baik, bagaimana program itu berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Nah, itu kembali lagi di pekerjaan, ya itulah yang dikerjakan di pekerjaan juga. Jadi semacam kebiasaan akhirnya. Kebiasaan tadi ya sangat bermanfaat sekali. Paling kalau ilmu-ilmu kuliah ya dilakukan ketika saya ngajar IPS. Ya di kelas. Di kelas itu. Okay. Tapi kalau ya di kepemimpinan dengan anak-anak, menghadapi anak-anak, bahkan ya ilmu-ilmu teater juga, ya kita juga di situ ada disiplin. Kemudian di situ ada bagaimana menumbuhkan keyakinan anak-anak, meyakinkan cita-cita mereka dan sebagainya. Itu kan artinya di kesenian juga ada di situ. Nah, itu kan bisa kita masuk di wilayah pekerjaan kita, ilmu organisasi. Sangat-sangat berpengaruh bagi saya, Pak. Sangat ya. Walaupun Pak Aan kalau tidak salah kan dari geografi ya, Pak ya? Iya, dari geografi. Ya? Kan tidak ada hubungannya dengan seni ya? Tidak ada. Secara paralel gitu, secara langsung. Tapi kerja seni sewaktu mahasiswa berpengaruh menurut Bapak? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Karena itu saya mengalami sekali, karena apa yang saya lakukan hari ini karena berkat dari proses saya di organisasi. Dan kalau dikalkulasi mungkin 60-40%, Bang. Oh, malahan ya? Iya. Bagi saya pribadi. Iya. Artinya ilmu-ilmu organisasi tadi ya bagaimana kita melaksanakan program kerja yang baik di organisasi itu ya bagaimana. Nah, sehari ini mungkin saya diberi kesempatan itu. Iya. Bagaimana melaksanakan program itu dengan baik. Nah, kelihatan enggak perbedaannya guru-guru yang sewaktu mahasiswa dia aktif berorganisasi dengan yang tidak menurutmu? Iya. Ada enggak kelihatan? Perbedaan. Kelihatan. Daya tahan. Oh, daya tahan. Daya tahan gimana itu? Ya, daya tahan dia dalam melakukan program ya. Tugas-tugas dia sebagai pekerjaan dia sebagai guru. Misalkan di guru lah, di pendidik.
Daya tahan. Ya kita kan biasa pekerjaan itu tanpa mengharapkan sesuatu ketika mahasiswa itu ya sangat biasa sekali. Dan kadang-kadang dimarah. Kalau nggak beres dimarah kan. Nah, ya apa ya? Ya sangat membekas sekali gitu. Nah, kalau ketika ada pembeda di situ, ya sangat. Ya saya tidak bisa menerjemahkan secara detail, tapi sangat kelihatan. Bagaimana dulu di mahasiswa dia bukan hanya ke kampus, kemudian pulang setelah kuliah pulang ke kosan atau rumahnya, tapi setelah dia melakukan pembelajaran akademik dia melakukan kegiatan keorganisasian misalnya. Dan saya rasa orang-orang yang sukses hari ini adalah orang-orang yang di organisasi sewaktu mahasiswa. Bahkan pemimpin kita saya rasa pasti ada prosesnya di situ. Nggak cukup dia cuman kuliah pulang. Dia paling staf ahli, Bang. Maksudnya apa itu? Ya pemikir, dibayar pemimpin ya kan. Ya artinya seperti itu. Saya melihat seperti itu. Artinya ya ini ada nilai plus yang lebih. Masalah keterlambatan kuliah itu kan tanggung jawab pribadi, individu, ya harus dong. Karena udah jalannya memilih antara kuliah dan ikut organisasi memilih. Konsekuensinya ada pada diri sendiri ya. Kalau bisa dua-duanya sukses ya. Banyak contoh kawan-kawan kita yang gitu lulus kemelut dan mahasiswa berprestasi ketika wisuda berarti dia kan secara ilmu akademik dia lulus dengan cepat, kemudian dia ikut juga berorganisasi. Bayangkan itu kan, artinya luar biasa. Dan biasanya jadi itu nanti ya? Ya rata-rata jadi itu Bang. Kalau menurut saya. Nah, Pak An ini kan sekarang adalah Ketua PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Waikanan. Ada kegiatan. Apa kegiatan? Kita mau ngobrol soal pemberdayaan guru ini menarik ini kelihatan ini. Apalagi akhir-akhir ini kan marah ini soal guru honorer yang mau jadi ASN dan sebagainya. Nah, sebagai Ketua PGRI, apa kira-kira problem utama guru kita di kabupaten-kabupaten, kampung-kampung? Gimana, Bu? Ya alhamdulillah Bang, tahun 2020 di bulan Februari saya diberikan amanah melalui Kongres Kabupaten PGRI dengan musyawarah mufakat, diberikan amanah menjadi Ketua PGRI Kabupaten Waikanan. Artinya dalam kurun waktu 2019 sampai 2024 kalau nggak ada halangan segala macam ya dengan 5 tahun itu diberikan amanah itu. Jadi PGRI ini ya sama mungkin kalau dokter tuh Ikatan Dokter Indonesia ID. Jadi organisasi profesi dia mitra pemerintah dalam hal ini dalam rangka bahwa rumah besar guru-guru. Banyak sih organisasi lain tapi PGRI ini juga organisasi yang lumayan cukup tua yang seusia dengan bangsa Indonesia karena tanggal 25 November 2021 ini ulang tahun yang ke-76. Lahir tahun berapa PGRI itu? 1945. 45. Nah, berarti seusia negara kita. Artinya dulu ikut juga memperjuangkan kemerdekaan di bidang pendidikan. Artinya ya bagi saya pribadi sebagai profesi guru sangat bangga sekali bagaimana rumah besar Persatuan Guru Republik Indonesia ini sebagai rumah perjuangan guru-guru yang khususnya di Kabupaten Waikanan dalam mengangkat harkat dan martabat dengan organisasi profesi yang sangat mulia. Artinya di situ juga persoalan-persoalan tentunya banyak yang dihadapi oleh teman-teman guru. Yang salah satu yang tadi bagaimana guru-guru dapat diangkat menjadi ASN yang hari ini guru kita kekurangan guru dan banyak guru honor. Itu problem utama kita. Problem utama kita. Kemudian permasalahan peningkatan mutu dan kualitas guru hari ini seperti apa di zaman revolusi industri ya. 4.0. Bagaimana kemampuan guru dalam penggunaan alat teknologi komunikasi. Ditambah lagi di masa pandemi hari ini. Semuanya serba daring dan menggunakan alat teknologi. Dan mulai gagap guru. Gagap. Tentunya ya kalau saya melihat ya
Mungkin guru-guru SD, ya oke lah guru-guru SMP ya mungkin ya. Guru SD mungkin yang sudah berusia tentu ya mau tidak mau suka atau tidak suka dia harus erat dengan yang namanya teknologi dan komunikasi. Dan karena selama 2 tahun ini kita menggunakan proses pembelajaran online tentunya menggunakan teknologi dan komunikasi tadi. Kemudian bagaimana meningkatkan mutu kualitas guru, PGRI selalu memberikan kontribusi di luar pemerintah dan meningkatkan mutu. Ya, kita mulai tahun 2020 apa aja tuh contohnya? Apa yang udah kalian lakukan? Seminar, ya, webinar lah karena pandemi ya. Kita gunakan virtual karena menjaga penyebaran COVID-19. Kita menggunakan webinar kita melalui pelatihan guru dengan metode aplikasi kuisis proses pembelajaran. Seperti game-game gitu loh Bang. Oh, berapa kali tuh? Itu selama seminggu kita habis 2 hari pelatihannya virtualnya, kemudian ada tugas terstruktur seminggu melalui WA group. Oh gitu. Ya, jadi nggak selesai di 2 hari. Ini program untuk meningkatkan mutu kualitas guru. Jadi kalian melakukan pelatihan webinar melalui webinar. Model pembelajaran kuisis ini ada kawan-kawan yang memiliki sertifikasi trainer akuisis itu. Jadi kawan-kawan dari Wekanan yang memberikan pelatihan itu. Berapa kali kegiatan webinar itu dilakukan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita buat pelatihan juga video pembelajaran. Nah, ini webinar sekali. Webinar yang kedua. Webinar yang kedua. Yang berbeda temanya. Beda-beda temanya. Beda tema. Itu yang kuisis. Ya. Yang keduanya ini teman-teman SLCC itu organisasi perangkat PGRI, Smart Learning Character Center. Jadi organisasi perangkat lembaga PGRI yang tujuannya meningkatkan mutu kualitas guru melalui berbasis IT. Melakukan pelatihan video pembelajaran juga selama seminggu. Tugas terstrukturnya 2 hari melalui virtual. Pesertanya itu guru-guru sampai 500-an Bang. Bahkan pertama guru SD, SD, SMP, SMA, SMK, semua jenjang guru. 500 guru. 500 gratis itu. Free. Dapat sertifikat. Tapi fasilitatornya ada honornya. Ada honornya. Kita cariin Bang. Ya kita harus honornya ada pelatihnya. Tapi nanti dulu itu Bungur Tanjung Bintang ya. Dia oleh-oleh ini dari senior. Iya, luar biasa. Terus ya yang webinar yang ketiga? Webinar yang ketiga itu pelatihan kemarin tuh. Pelatihan apa yang kemarin tuh ya? Saya lupa. Tapi kemudian ada lagi sosialisasi tentang bantuan hukum guru. Jadi teman-teman yang terkaitan permasalahan hukum terhadap advokasi. Kan kita juga ada lembaga perangkat namanya LKBH, Lembaga Bantuan Konsultasi Hukum PGRI. Oh, ada ya? Ada. Dia di perangkat juga lembaga perangkat yang membidangi itu. Jadi kawan-kawan guru yang terkena masalah, apapun ada yang dikonsultasikan masalah hukum, apapun perihalnya, seperti yang kasus nasional di Sragen yang meninggal anak-anak, yang hanyut berapa orang itu kan bebas itu Bang. Oh, free itu, ya? Iya free. PGRI turun itu Bang. Bukannya itu salah dia bukan? Iya salah, tapi kan ada juga pembelaan dong. Kenapa itu jadi melalui advokasi PGRI. Intinya ada advokasi. Ya, pembelaan. Iya. Kemudian yang terakhir ini pelatihan, saya lupa kemarin itu yang ketiga. Intinya ada berapa pelatihan semuanya selama ada 7 kali, sekitar 7 kali webinar. Terakhir kami itu masalah dengan Pak Kejari. Apa itu? Masalah buku tentang terorisme dan radikalisme, pencegahannya. Karena kan masa pandemi ini kan banyak menggunakan handphone ya, YouTube mudah, anak-anak kita. Tentunya kan disitu bisa dimanfaatkan oleh dalam tanda kutip ya, penyebaran radikalisme dan terorisme mungkin. Awal-awal bagaimana anak-anak itu nanti masuk ke wilayah itu, kemudian didoktrin dan sebagainya. Nah, artinya kita juga kebetulan Kepala Kejaksaan itu penulis buku juga tentang radikalisme. Kita ajak kerjasama dan kita berikan sebuah pengetahuan pencerahan tentang
apa itu radikalisme melalui webinar juga. Ramai juga itu peserta. Lama juga. Nah itu kegiatanmu ini juga dilakukan di kabupaten-kabupaten lain. Apa maksudku oleh PGRI kabupaten yang lain dilakukan enggak kira-kira? Ya itu ada sih ya, kawan-kawan juga PGRI juga melakukan juga, tapi mungkin saya berani mengatakan mungkin saat ini yang lumayan cukup berkesinambungan ya teman-teman di PGRI Kabupaten Waikanan. Dan pesertanya yang pertama itu dari seluruh Indonesia, Bang. Hampir 1.000, Bang. Oh, itu peserta webinar itu. Tidak hanya yang pertama. Kemudian yang kedua kita udahlah. Kita buat yang guru-guru Waikanan karena teman-teman Waikanan mungkin lebih membutuhkan. Yes, karena apalagi video pembelajaran kan. Pelatihan itu kan untuk sharing. Jadi guru SD misalnya bikin video pembelajaran di kelas 6. Itu kan bisa dipakai juga di mata pelajaran yang sama di SD lain. Dia bisa share juga. Nah, begitu juga. Jadi niatnya berbagi. Memang itu kebutuhan menurut. Kebutuhan, ya kan karena pandemi ini kan melalui itu menggunakan alat teknologi komunikasi. Jadi ya entah HP ya, tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka. Semuanya harus berjalan sebagaimana mestinya dengan minimal. Ya arti kita paham, belum lagi yang daerah-daerah yang blank spot misalnya nggak terjadi internet. Kemudian alat tentunya saya bisa membayangkan mungkin kalau di rumah itu ada anaknya yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD pakai HP semua. HP cuma satu, kemudian beli nggak bisa kan? Lockdown, Bang. Nggak bisa, kena COVID kan nggak bisa kemana-mana. 2 tahun terakhir ini kan. Jadi semuanya porak-poranda lah secara ekonomi dan sebagainya. Ya sehingga ya, tapi ya itulah harus berjalan. Nah, menurutmu agak turun nggak jadinya dunia pendidikan kita gara-gara COVID? Sangat turun. Jadi sangat terganggu pendidiknya. Jadi sangat terganggu. Sangat terganggu sekali. Apalagi di kampung kan? Iya. Karena kami juga guru merasa susah ya? Kehilangan juga, Bang, unsur tatap muka itu kan berbeda. Beda ya? Dengan daring. Unsur mendidiknya itu sangat-sangat ya, kami juga mengantarkan anak sesuai dengan harapan orang tua yang di sekolah. Ini ya banyak ini cerita-cerita COVID ini, ada yang kelas udah nikah. Oh gitu? Iya. Kelas berapa? Kelas SMP, udah nikah SMA. gara-gara ya, COVID. Pandemi ini kan nganggur nggak ada, bahkan banyak yang pindah kan. Kalau pondok pesantren masuk, Bang, jadi banyak yang pindah ada orang tua beberapa memindahkan anak karena nggak belajar. Iya. Kalau di pondok pesantren belajar. Jadi ya kami juga merasa kehilangan juga, kangen, dan siswa dan anak merasa kehilangan sekali momentum belajar di kelas. Iya. Nah itu ya setahunan lebih, Bang, hampir 2 tahunan. Dan ya saya tidak bisa membayangkan bagaimana waktu itu kan pernah seminggu masuk yang pertama itu, udah itu ya ketemunya setahun enggak. Pakaian itu sempit semua anak-anak baru bikin. Jadi ya gimana nanti dampaknya kan belum sekarang. 5 tahun 10 tahun yang akan datang, karena kan kalau pendidikan ini kan dampaknya nggak langsung kelihatan. Panjang ya. Yang termasuk karakter, sikap dan perilaku, karena kan kalau di sekolah kan dia walau mau tidak mau kan dididik. Iya. Kalau ini hanya belajar dari betul, kita nggak tahu mereka belajar di rumah itu menggunakan HP, mungkin pakai celana pendek. Iya kan namanya daring kan, nggak ngerti. Ya itu udah berkaitan dengan hal apakah mereka didampingin orang tua. Jadi orang tua dipaksa jadi guru. Nah kita nggak tahu selama ini orang tua. Saya tidak bisa membayangkan kalau orang tua yang pekerjaannya ya kalau nggak keluar nggak dapat beras. Jadi bodoh amat lah segala macam. Dan guru juga kan banyak pula yang gagap teknologi. Betul, Bang. Betul kan? Betul. Apalagi di kampung. Betul. Jadi ini menjadi percepatan juga. Jadi dipaksa untuk tahu kan. Gitu. Harus belajar kan. Nah, ada positifnya juga. Tapi ya jadi tanggung jawab kita juga gimana nih. Setelah ini
peningkatan mutu guru ini ya harus dilatih, alat juga harus ada. Gimana alat-alat nggak ada, jaringan internet nggak ada, mau alat apa, walaupun laptop atau komputer sehebat apapun kalau jaringan internetnya nggak ada misalkannya, ya nggak bisa juga. Artinya semuanya berjalan, baik SDM-nya, kemudian peralatan, siswanya juga, dan guru harus dilatih, biar nanti sama anak-anak bisa menggunakan, menyampaikan itu. Nah ini persoalan juga, Bang. Kegiatan yang webinar, ada 7 seri webinar kemarin disupport oleh Kabid Pendidikan. Ya alhamdulillah ada disupport, tapi dalam bentuk macam-macam support kan. Apa? Ada yang memberikan doa, semangat, ada juga ada yang memberikan kontribusi yang ya nasihat. ke arah yang nasihat yang lebih baik. Tapi kalau DAO enggak ada DAO. Kalian kenapa nggak minta? Kita gratis karena kebetulan. Kenapa nggak minta support dari dinas? Ya gimana ya Bang sekarang ini ya? Maksudnya? Ya pandemi juga kan, kegiatan juga banyak dana-dana ke arah yang untuk pencegahan COVID sama pemerintah. Dan kita juga kebetulan di PGRI juga ya, karena kawan-kawan juga terbiasa juga, karena kawan-kawan juga biasa juga di mahasiswa dulu, artinya memiliki itulah. Ya. Kemudian kawan-kawan juga ada yang ahli nih, artinya kan hanya kita gorengan aja. Tapi idealnya dibantu lah. Ya laiknya dibantu lah itu. Harusnya dibantu. Mungkin ke depan nanti saya rasa lebih ada kontribusi yang baik. Apa? Lagi nemen juga. Lagi nggak ngebantu. Nah, itu kan problem yang kedua lah soal COVID dan sebagainya. Kelangkaan guru juga problem ya. Problem. Jadi ya memang langka guru kita. Kayak di Waikanan gimana? Ya guru-guru yang kekurangan guru itu, bahkan saya aja ya di sekolah saya aja guru yang PNS aja hanya saya, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, kemudian sisanya honorer. Ya, tapi ya kan itu hak wajib juga, anak-anak harus dari mana timbulnya kan anggaran. Maksudnya? Anggaran ke biaya operasional, ya yang gajinya dari mana kalau nggak dari bos, bantuan bos. Gitu. Jadi artinya kalau itu gurunya ada yang PNS, itu kan bisa dialihkan ke yang lain, bisa kegiatan ekstrakurikuler, kemudian menambah bantuan dan sebagainya. Dan itu merata ya? Rata itu rata-rata. Paling di sekolah-sekolah di ibu kota kecamatan yang full PNS. Ya, yang lengkap lah PNS-nya. Kalau kayak di Kasu di mana-mana itu lebih menjadikan lagi. Ada yang kepala sekolahnya aja yang PNS. 20 gurunya honor semua. Nah, ini harapan juga di momentum ini seleksi P3K ini mudah-mudahan keangkat semua kawan-kawan guru honor se-Kabupaten Waikanan dan se-Indonesia ini, Bang. Untuk memenuhi kota kekurangan guru kita hari ini. Itu harapannya. Ya nggak sejahtera. Gimana kalau ngajar nggak sejahtera gimana, Bang? Juga kerok juga kan? Kecil gajinya memang. Ya. Itulah. Kecil, sangat tidak standar. Ya, PGRI kan selalu mendorong bagaimana pemerintah mengangkat guru-guru honor ini menjadi PNS. Atau bagaimana hak mereka ini setara dengan UMR lah. Harapannya seperti itu kan. Ya ini lagi proses perjuangan kawan-kawan PGRI juga, baik dari tingkat pusat sampai bagaimana regulasi aturan-aturan itu bisa bisa dirubah sama pemerintah, karena kan sudah ada aturan yang ditanggung oleh Pak Presiden itu. Nah, kalau pemerintah kabupaten sendiri memang nggak ada budgetnya ya itu untuk support, maksudku untuk honor. Nggak ada. Ya anggarannya itu. Iya, ada nggak sih? Ya ada, tapi ya nggak tercover semua, Bang. Itu masalahnya di situ. Ya mungkin kedepannya ya harapannya itu ya kota baik PPD ditambahkan lagi kan. Iya. Di atas 20% kan. Iya. Karena ya
pendidikan ini sangat-sangat ini menentukan bangsa kan. Iya. Kayak di Waikanan ada berapa kecamatan tuh? Sekarang ada 15 kecamatan. 15 kecamatan. Aktif, PGRI-nya aktif? Alhamdulillah aktif. Dari kita bahkan hari ini sudah 15 cabang kecamatan ya, cabang kecamatan. Ditambah dengan 2 cabang khusus. Cabang khusus SMK dan cabang khusus SMA. Ada semua pengurusnya? Ada semua pengurusnya. Ya, mau mulailah ini kita bagaimana PGRI lebih baik. Kalau di kabupaten se-Indonesia lagi, se-Lampung ini aktif semua PGRI? Aktif semua. Aktif semua. Di Waikanan yang ya mudah-mudahan Waikanan lebih dinamis lah ya, lebih dinamis. Lebih dinamis ya. Ya karena kepemimpinan Pak Aan lah itu luar biasa sekali Pak Aan ini. Ya, tapi sekretariat PGRI ada. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya di zaman saya sekretariat ya. Kalau PGRI Tuban bukan sekretariat ya, gedung guru. Oh gitu namanya. Ya, namanya gedung guru. Jadi gedung guru kami alhamdulillah nyewa. Enggak, dipinjamkan dari pemerintah daerah. Jadi banyak bangunan-bangunan yang baik memang juga ya. Ya. Jadi komunikasi dan koordinasi lagi akhirnya kan. Iya. Ya artinya ya kebermanfaatan gedung itu ya alhamdulillah hari ini disitulah tempat-tempat kami melaksanakan kegiatan-kegiatan, webinar di situ, rapat-rapat pengurus di situ, di Baradatu, di Kecamatan Baradatu. Memang ada gedung pemerintah? Kosong. Ada dulu ex UPTD pendidikan. Kosong. Jadi kita coba komunikasi, alhamdulillah dipinjamkan dan hari ini ya menjadi tempat kita untuk berdiskusi di apa program-program selanjutnya. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Jadi minum Pak Aan. Ya. Terima kasih Bang. Nah, ada juga yang menarik dari kerja teman-teman PGRI Waikanan ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar teman-teman PGRI Waikanan membuat semacam radio komunitas. Nah, coba dijelaskan dulu. Apa itu? Kalau PGRI buku Bang, kumpulan buku. Oh, yang radio bukan? Radio itu diskusi dari warga sekolah. Oh, ada sekolah. Ya. Nah, coba jelaskan dulu soal yang radio. Yang radio dulu. Jadi ada hikmah juga di masa pandemi ini, artinya. Jadi kami Bapak Ibu guru di sekolahan saya itu. Oh, ini bukan PGRI ya? Bukan, ini bukan di sekolahan di SMP Negeri 7 Banjir. Oh, gimana itu? Jadi di masa pandemi ini Bapak Ibu guru memikirkan bagaimana memberikan proses kegiatan belajar yang sangat minimal di tengah keterpurukan akibat pandemi Covid orang tua siswa. Ya tadi saya katakan banyak yang nggak punya HP. Oh iya. Jadi itu bisa tidak perlu pakai HP ya? Pakai radio, pakai HP ceng-cengpo, HP yang ceng-cengpo itu apa? HP yang biasa Bang, yang SMS itu. Kan ada aplikasi radionya. Bisa langsung. Iya, tanpa biaya. Iya, tanpa kuota. Tanpa kuota dan tanpa biaya, cukup menggunakan headset lah kalau yang HP ceng-cengpo itu harganya 10.000. Gimana itu akhirnya? Jadi saya mengupdate, kemudian bertanya-tanya ke senior-senior yang di kampus dulu, yang bidangnya memang kerjaannya di jurnalis, ada kerjaan di presenter segala macam. Tercetuslah ada ide radio. Jadi kan memang jadul nih. Tapi bagaimana anak-anak dapat menikmati proses kegiatan belajar dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Wah ini menarik bagi saya saat itu. Kemudian saya sudah ketemu senior, kebetulan ketua jaringan radio komunitas Lampung, senior di Bang Apang manggilnya. Ya. Jadi kebetulan beliau support, saya ajak ke Waikanan, ya bertanya-tanya bagaimana cara mewujudkan radio nih di sekolah ini. Nah, kemudian saya juga kumpulkan orang tua siswa dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, tapi bergilir. Karena kan
nggak bisa rame-rame, nggak boleh dibatasin dulu kan, nggak bisa kumpul-kumpul. Tapi mensosialisasikan itu. Saya undang juga aparatur kampung di sekolah pendukung sekolah saya. Ada 5 kampung di sekolah saya, sekolah di SMP 7 Banjit. Sekitaran ya? Ya, sekitar Kampung Ojolali namanya. Kampung Ojolali. Kampung Ojolali, Kecamatan Umpus Mengu. Itu Kecamatan Umpus Mengu. Umpus Mengu. Nah, kemudian Kampung Donomulyo, Kecamatan Banjit. Jadi saya itu memang di perbatasan, Bang. Sekolah saya itu. Kemudian Kampung Gedung Rejo, Kecamatan Ngaradatu. Kemudian berarti ini mayoritas Talang Sebaya, suku Jawa ya? Suku Jawa Semendo. Talang Sebaya itu Kecamatan Kasui, kampungnya Karanglantang. Yang sekolah tempat saya nih. Kemudian ada juga di Kelurahan Kasui Pasar. Jadi ada Talang, dusun Talang Dalung namanya itu, yang sebagian sekolahnya tempat saya SMP. Saya ingin memastikan bersama orang tua bahwa daerah-daerah itu terjangkau siaran, karena kan dia radio komunitas ini, bukan radio yang besar dan sifatnya bisnis. Kita akan gunakan untuk proses pembelajaran masa pandemi. Saya kumpulkan itu, saya memastikan artinya bisa kita wujudkan. Nah, kemudian proses itu berjalan, alhamdulillah terwujud. Jadi orang tua mendukung dengan memberikan fotokopi KTP, mewujudkan itu di musyawarah itu. Kenapa harus untuk meyakinkan itu? Karena nanti kan kita mengurus perizinan. Alhamdulillah akte notarisnya sudah dibuat. Ya, kita kan ya sebagai warga negara yang baik kan harus iya, Bang. Sebagai warga negara yang baik kita harus mengikutin juga kan. Dan tahu-tahu dicabut nanti kan. Nah, tapi kan mudah-mudahan lah ini kan untuk anak-anak, untuk kemudian pandemi juga. Semuanya kan serba susah semua. Alhamdulillah teman-teman guru mengajar melalui radio dengan jadwal. Jadi kami masuk guru-gurunya. Oh, jadi sekarang ini di SMP-mu, di SMP Pak Aan ini sebelum yang ini ya, sebelum yang sekarang sudah offline ya, ganti-gantian. Itu tetap masih tetap siaran. radio. Kan ada yang genap ganjil. Iya. Mengajarnya itu daringnya itu pihak radio komunitas. Bukan pihak suplemen aja, WA group. Misalnya ada tugas yang belum tercover di kan 30 menit, Bang. Jadi mereka kayak denger radio aja. Iya, anak-anak denger radio, gurunya jadi penyiar, tapi ngajar. Iya, bisa ngajar langsung kan berarti kan? Iya. Wah, hebat itu ya. Jadi 30 menit durasi. Ya, artinya kan si guru ini mengajar tapi via suara aja, kayak siaran radio. Iya, betul, Bang. Yang tidak bisa dilakukan kalau pakai Zoom gitu kan di kampung repot ya. Kota betul. Dan sebagainya kan. Jaringan ada daerah-daerah yang nggak ada jaringan signal. Parah lagi. Tapi kan tercover seluruh. Tercover. Saya kan memastikan saat itu bersama kawan-kawan guru bawa radio, kami keliling di tempat-tempat titik, dan anak-anak itu kan melalui WA grup kelasnya kan kami mengkoordinasikan gimana siarannya. Bagus Pak. Jadi disuruh juga untuk memastikan itu. Wah, keren itu ya. Berapa budgetnya itu kemarin kira-kira? Ya nggak banyak sih, Bang. Kalau saya nyebut angka nggak banyak sekali. Sangat mudah sekali. Sangat murah lah intinya. Murah. Tapi kan memang jadul mungkin. Nah, duitnya dari mana? Ya sekolah dong. Sekolah ya? Sekolah. Tidak 1 sen pun tidak memberatkan orang tua. Iya. Dan siswa atau orang tua sangat terbantu. Sangat terbantu. Dia tidak perlu beli kuota kan? Tidak perlu beli kuota. Ya radio-radio lama kan banyak mungkin di rumah mereka yang nggak pakai lagi. Nah, jadi guru-gurumu, ya kan? Dipaksa untuk menjadi penyiar. Iya, datang ke sekolah. Dia tetap datang ya? Siaran dia? Ngajar, ya ngajar IPS. Matematika, ngajar matematika. Bahkan pembahasan soal dan pengumuman kelulusan melalui radio. Bahkan ekstrim ketika itu saya ingin mensosialisasikan itu bagaimana ya di toa-toa tuh disambung di masjid itu misal melalui toa masjid biar kelihatan maksa juga kan, kita nggak tahu orang tua Islam nggak dampingin anaknya. Ya itu jadi permasalahan baru lagi. Memastikan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya belajar mendengarkan dan menyimak radio. Oke. Udah berapa lama ini jalan? Udah setahunan lebih. Udah setahun? Iya. Nah, udah setahunan lah ini. Kerja kreatif
pembelajaran ini itu di kabupaten lain ada atau di Mungkin satu-satunya di Lampung. satu-satunya di Lampung? Ya mungkin ya, saya sepengetahuan saya. Enggak, menurutku keren loh, Bung. Ya karena ya itu tadi, kalau di Jawa itu ya ada juga seperti itu. Oh, ada. Jawa ada radio. Nah, ide ini dari Pak Aan sendiri karena suatu malam tahajud kemudian turun sinar. Iya, kira-kira gitulah, Bang. Jadi Gitu. iya. Jadi iya. Atau memang nyontoh apa? Memang cahaya. Saya ingat, Bang, cahaya dulu itu. waktu masih kecil, masih apa namanya, radio, TV kan masih jarang kan. Masih SD, SMP. Bagaimana saya apa namanya mendengarkan sandiwara Mak Lampir. Ya kan, kalau ada radio kan berkerumun dulu jam 12 itu kan. Hafal. Kemampuan mendengar kan masuk indikator pembelajar juga, menyimak, membaca dan segala macam itu kan. Ini kan mendengar. Bahkan tokoh-tokohnya aja hafal. Itu dari menyimak audio. Bahkan iklannya sampai hari ini saya ingat, iklan obat batuk Bombat kalau nggak salah. Saat itu ketika jeda babak sandiwara itu. Iya, sahur sepuh, Bang, itu kan ya. Nah, artinya kan bisa digunakan itu. Sangat. Bukan, jadi ini ide murni Pak Aan karena dapat sinar ilham itu tadi atau mencontoh maksudku di Pulau Jawa? Enggak. Saya awalnya dari ingat itu aja. Oh iya. Ya karena kan satu murah, meriah ya. Di Jawa ada? Di Jawa itu saya pernah baca Kompas masa pandemi. Guru-gurunya radio komunitas ada juga. Ada juga. Ada. Nah, ini brilian ya. Brilian ini idenya ya. Apa namanya? Iya, kenapa kemudian ditiru enggak oleh SMP lain? Ya ada sempat yang nanya-nanya sih. Tapi enggak dilakukan. Ya enggak, mungkin keterbatasan jaringan. Tapi ya pertanyaannya hanya sebatas nanya-nanya aja. Enggak, kalau dia intent kan mungkin kita bisa soundingkan, komunikasikan. Tapi ya enggak kayak negeri besar misalnya kan, kecamatan negeri besar. Dan menurutmu ini kan apa namanya? Betul-betul membantu ya proses pembelajaran? Membantu sekali, Bang. Iya kan? Di tengah seperti ini saya katakan tadi kan. Iya. Memang sebelumnya juga PGRI juga bekerja sama RRI, Bang. Saya lupa tadi, siaran radio, belajar melalui RRI. Pernah. Ya, jadi saya kumpulkan juga guru-guru apa namanya, tapi direkam ya, dikirim ke RRI. RRI kan, kanan ada RRI ya. Oh, rekaman. Ya, rekaman. Kalau ini live. Live. Yes. Bahkan yang saya bilang tadi, pemungkusan aja saya pakai itu. Jadi ya asik juga gitu. Asli tercover semua siswa. Saya Radiusnya pastikan 100%. Radiusnya? 3 km udara. Tapi beda kan 3 km. Apa nama radiomu? Radio Pelita FM 107,7, solusi belajar masa kini. Wah. Solusi belajar masa kini. Iklan-iklan artinya udah mulai masuk. Enggak ada iklan. Hah? Enggak ada iklan. Iklan-iklan. Iklan pemerintah ada. Ada. Ya vaksin, pentingnya vaksin. Oh. Ya kan, saya silakan aparatur kampung mau, bahkan ya saya mengajak aparatur kampung. Jadi ketika itu kepala kampung yang sekolah tempat sekolah ya juga ikut juga di situ. Ya, ikut bisa silakan bapak-bapak, misalnya ada layanan tentang apa namanya masyarakat, pengumuman kampung, silakan pakai gitu kan, bisa kita lakukan di sekolah ini, di sekolahan ya, karena kan letaknya apa namanya, memang nggak ada jaringan internet di sekolahan. Iya sinyal susah walaupun dia ya nggak terlalu dalam juga, nggak, cuman mungkin tekstur tanah ya. Nah maksudku kan Pak Aan kan sebagai ketua PGRI di satu sisi kan, ini kan kalau radio tadi kan memang kapasitas Pak Aan sebagai Kepsek. Nah, kenapa Pak Aan tidak menyosialisasikan ide brilian ini untuk diaplikasikan ke segenap sekolah yang ada di Waikanan? Iya, sebenarnya kalau sosialisasi ya kami lakukan juga kami kan ada akun-akun medsos sekolah. Ada disosialisasikan. Ya, maksudku himbauan semacam ajakan untuk membuat radio. Yes. Karena akan membantu siswa kan? Iya, kalau person to person dia ada di ada forum komunikasi gitu. Ya ada. Ya, tahu. Bahkan saya di situ juga ada himbauan dari kepala dinas di radio itu, himbauan dari kepala dinas kesehatan. No. Apa yang himbauan di radio? Soal apa itu? Himbauan kepala dinas. Belajar daring. Ayo anak-anak ngajak mendengarkan radio.
Ada. Ada Pak Bupati, Pak Sekda. Berarti sempat datang dong mereka? Enggak, rekaman. Oh, rekaman. Ya. Saya coba untuk ini, ya mungkin dengan salah satunya ya. Ya juga bahwa ini bagian kontribusi dari sekolah kami. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bikin ya? Ya saya belum mendengar itu. Ya, nggak tahu juga apa sebabnya. Ya. Padahal kan Pak Aan akan siap dong membantu. Siap. Kawan-kawan di jaringan radio komunitas Lampung juga. Bahkan alhamdulillah radio itu sudah bekerja sama dengan jaringan radio komunitas Indonesia. Ada 30 radio komunitas seluruh Indonesia yang mengkampanyekan pencegahan COVID, kemudian anti hoax itu. Anti hoax. Ya. Jadi tentang peningkatan mutu pendidikan lah gitu. Dia ada bekerja sama Kominfo. Jadi kita siaran ulang juga di situ, Bang. Cuman bisa karena nggak ada jaringan internet aja. Kalau ada jaringan internet dia bisa seperti ini, Bang, seperti podcast ini. Oh iya. Katanya ada juga aplikasinya yang bisa masuk ke jaringan internet. Jadi di Eropa juga bisa dengar. Iya. Cuman kita kan kalau di kota bisa nggak sih itu? Efektif nggak itu? Ya karena mungkin jaringan internet kan mudah. Kemudian orang tua siswa di kota kan mungkin rata-rata ya sama aja sebetulnya. Tapi intinya ini soal ide kreatif dan goodwill dari Kepsek ya sebetulnya ya, pihak sekolah ya. Ya kawan-kawan guru juga, Bang. Nah, iyalah, maksudku itu kan. Ya. Ide untuk bagaimana kita melangsungkan proses pembelajaran ini sekaligus membantu siswa kan yang kita tahu susah. Iya, betul. Iya kan? Nggak nyerah gitu aja. Mungkin ini buah dari Pak Aan juga aktif berorganisasi dulu ya. Iya, mungkin Jadi itu dari latihan-latihan. Latihan-latihan itu ya. Jadi ide-ide kreatif itu Dan kawan-kawan juga memberikan pencerahan-pencerahan juga. Ya artinya tergerak juga gitu kan. Jadi saya ingat ada salah satu guru saya bilang katanya, jadi guru itu biasa aja, tapi jadi guru yang berbeda katanya. Dan saya ingat itu. Jadi ya kita dituntut juga memberikan sebuah terobosan, inovasi. Sejauh ini artinya ya ini ada bagian belum apa-apa bagi saya masih bersama kawan-kawan, tapi ya inilah hari ini yang bisa kita berikan. Yes. Sejauh ini belum ada apresiasi dari pihak pemerintah atau apa untuk idemu. Ya alhamdulillah kita sudah, kalau apresiasi soal komunitas radio ini maksudku. Udah takso, Bang. Pak Wakil Bupati sudah takso. Taksonya kemana itu? Ke radio kita. Si? Pak Wakil Bupati, Pak dari Kejaksaan. Oh ya? Kemudian dari Palang Merah Indonesia. Siaran. Ya walaupun dia hanya ruangan kecil tapi kan ya, takso aja dia nggak ada yang mendukung. Ada yang tinggal nggak? Ada tinggal doa. Ya kita harus terus gagah terus, Bang. Kita kan harus tetap. Tapi itulah bentuk apresiasi dia. Dia mau datang ke sebuah SMP. Saya bangga sekali. Iya. Ya karena kita kan anak buahnya, beliau pimpinan kan. Gitu. Ketika disupport dengan ya walaupun dengan bahasa verbal kan, kita menjadi. Tapi itu ada peluang rezeki juga sebetulnya ya. Iya, kalau kita seriusin banget, nah itu bisa. Ya iklan misalnya. Iya. Nah, aku mau tanya. Kalau sepengetahuan Pak Aan kayak di Jawa atau ada contoh yang keren radio komunitas yang khusus untuk sekolah lo maksudku? Belum tahu. Belum tahu. Nah, enggak masuk kan berarti kan bisa jadi pilot project ini. Iya kan? Iya, percontohan kan? Iya, betul. Kalau kawan di JRKI, Bang Apang itu ini keren katanya. Iya. Karena ya ini ya aku juga baru sadar ini. Tahu soal berita itu kan sudah lama lah dari medsos yang Pak Aan kan di samping. Ya saya kan selalu share itu kan belajar. Aku enggak paham. Videonya kan saya mantau dari rumah. Yang aku paham kan cuma soal motor besar begitu ya. Saya ya mantau kawan-kawan, memastikan kawan-kawan saya pakai antena dari rumah dari Baradatu kan. Oh bisa? Bisa. Saya kan ngecek jam segini ingat jadwal misalnya Bapak A. Oh bisa ya? Oh siaran bagus. Oh, iya. Kalau dia agak ini telepon ini
yang di sekolah. Itu suaranya agak kresek-kresek tuh. Oh. Nah, atau ada Bang, jadi lucu-lucu juga, unik-unik. Jadi udah memberikan materi pembelajaran, ini belum dihidupin. Jadi udah setengah jam ngomong. Dia udah ngoceh. Udah ngoceh. Jadi anak-anak WA ke gurunya, Pak itu radio nggak siaran ya hari ini? Begitu lu cek, ya siaran. Rupanya ininya volumenya belum diginiin, belum besarkan. Jadi 30 menit, ya dia ketawa. Bahkan kita juga kemarin lomba-lomba itu pakai radio, baca puisi. Oh ya? Iya, baca puisi melalui anak-anak. Melalui radio, yang jurinya anak-anak yang dengerin. Nanti yang lomba voting. ke sekolahan. Lomba ke sekolahan di studio radio. Ya, juaranya ditentukan oleh anak-anak yang mendengarkan. Voting, guru dan anak-anak juga lomba. Jadi di WA group nanti di-share. Berapa dapat angka vote-nya. Wah, boleh juga ya. Waktu 17 Agustus kemarin. Kreatif ya. Ya, alhamdulillah kawan-kawan tuh ya luar biasa lah bagi saya dengan adanya radio. Guru-guru ya juga senang mereka. Karena sebagian masih muda-muda, Bang, guru-guru. Oh. Ada yang dari Bandar Lampung gurumu? Ada ya. Jadi ya itulah selama ini proses kegiatan belajar di sekolahan. Dan kedepannya mungkin kalau sudah normal, tidak lagi terbatas ini masuk, mungkin nanti jadi ekskul juga bisa nanti kan. Kok kenapa Menteri Pendidikan kita Nadiem nggak bikin itu? Saya pernah ikut webinar dengan KSP. Apa KSP itu? Kantor Staf Presiden Pak Muldoko saat itu. Dan kebetulan ya dilalahnya saya disuruh nanya. Saya utarakan itu. Ide itu bahwa kami sudah mempraktikkan. Iya. Sudah praktek belum waktu itu? Bagaimana bahkan di samping radio komunitas itu, bagaimana seluruh jejaring radio waktu pandemi yang diaktifin, minta durasi waktu. Bagi radio swasta dan minta slot untuk belajar. Kan sama pelajaran kurikulum 2013. IPS SMP kelas 2, kelas 7 sama dong dengan yang ada di Jakarta. Iya. Ya kan? SD kelas 5 pelajaran agamanya. Maksudmu siaran dari Jakarta aja sekalian? Iya, di daerah juga kalau ada radio kan banyak radio, mungkin ada puluhan ratusan tiap provinsi itu. Mengaktifkan itu. Mengkonsolidasikan istilahnya. Apa kata Nadiem? Bukan Nadiem, Muldoko. Apa kata Muldoko? Apa kerok jawabannya kan? Ya apa kata? Ya itu kan nggak bisa, rumit karena banyak sekolah. Jawabannya banyak sekolah, banyak mata pelajaran. Kok rumit? Ya banyak sekolah kan nggak ada untuk nyela Bang waktu itu. Pak An nggak bilang sekali sudah praktek Pak gitu. Iya, nggak ada untuk nyela, tapi saya ya sudah, berarti ya seperti itulah respon jawaban beliau kan. Kalau ya bagi saya banyak pelajaran saya bilang tadi. Satu guru aja bisa ngajar seluruh Indonesia loh. Yes. Iya kan? Betul. Kelas 5 kalau diaktifin semua. Nanti radio aktifin semua. Radio pemerintah dan radio swasta loh. Cabut izin penyiarannya kalau dia nggak mau. Minta dari jam 8 sampai jam 10. Mau nambah iklan terserah kan istilahnya. Iya. Ya artinya seperti itu pembayangan saya pribadi Bang itu. Pembayangan saya itu. Terus direspon Muldoko begitu? Ya gitu, banyak jumlah sekolah Indonesia ini, banyak mata pelajaran jenjang sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Kenapa Nadiem enggak punya ide itu? Ya mungkin dia udah ke ini ya, dia mungkin Pak Menteri sudah menyamakan bayangan saya, semuanya sudah bisa. Ada internet. Iya, internet. Orang diajak. Ada daerah yang belum masuk listrik aja nggak tahu. Memang itu ya, sejauh mana bagaimana memanfaatkan itu. Tapi kan kalau kita kembali ke proses kegiatan belajar, kemampuan mendengarkan tadi saya bilang tadi, membaca itu kan menyimak. Luar biasa. Ya tinggal ya bagaimana pendampingan baik guru yang di sekolah maupun orang tua siswa. Nah, kalau sudah di rumah kan udah lain hal. Iya. Kopi Pan. Iya. Ngudut Pak. Ngudut muak. Udah ngerokok ini seminggu ini. Sudah Pak. Berhenti Pan merokok. Berhenti, tensi darahnya tinggi. Oh iya.
Nah, apa namanya? Kita berandai-andai karena saya terus terang tertarik sekali nih Pak Aan soal radio itu tadi. Luar biasa menurut saya terobosan yang dilakukan oleh SMP Negeri 7 ya, Banjir. Seandainya kita mengandaikan kehidupan kembali normal, kemudian siswa-siswa kembali ke sekolah, masih fungsi nggak? Masih. Untuk dunia pendidikan? Masih fungsi. Apa contohnya? Contohnya, jadi ada suplemen tambahan pembelajaran selain pembelajaran yang didapat di kelas. Kemudian itu bisa menjadi sarana anak-anak ekstrakurikuler. Jadi penyiar misalnya kan, atau kegiatan OSIS pramuka kan bisa dilakukan melalui via radio. Maksudnya? Ya misalnya kan kayak lomba kegiatan yang diselenggarakan oleh anak-anak OSIS atau pemberian tata kelola organisasi OSIS. Ya, kan mungkin dengan mendengarkan menyimak oleh kawan-kawannya atau gurunya, jadi ada suasana yang baru di samping tatap muka. Ya dan tentu nama istilahnya ya, atmosfer komunitas, kekeluargaan akan lebih guyup ya kayaknya ya. Kan ini kan terberai gara-gara zaman gini ya. Kalau WA kan nggak cukup ya? Nggak cukup. Jadi menurut Pak Aan dia akan tetap mengudara. Tetap mengudara ya, maksudku tetap punya manfaat ya, walaupun sudah normal misalnya. Tetap itu sebagai suplemen tambahan pembelajaran, mungkin dirubah waktunya aja, tadinya pagi, mungkin pulang sekolah, sore misalkan. Dan sosialisasi bisa pengumuman. Untuk guru juga bisa kan, banyak manfaatnya sekali. Banyak ya. Anak-anak khususnya. Jadi mungkin anak-anak nggak tahu selama ini seperti apa. Mungkin kita datangin nanti, misalnya yang memang bekerja di profesinya penyiar mungkin kan yang ada aja nanti pasti ada manfaatnya ya. Ya kan nanti kreativitas kita muncul lagi kan kalau dia sudah normal kan ya. Termasuk ya kayak tugas-tugas kegiatan belajar kan bisa dipraktekkan juga. Iya. Misalnya kayak bahasa Indonesia kan, pidato misalnya baca puisi misalnya kan. Atau sandiwara kan bisa. Dulu kan sandiwara itu kan radio bukan drama kan. Nyampe kan pesan-pesannya walaupun dia hanya mendengarkan audio. Iya. Dan termasuk tentunya adalah sosialisasi program yang baik dari pemerintah. Misal kayak anti hoax dan lain-lain. Narkoba bisa disosialisasikan. Nakalan remaja dan sebagainya. Ini ada juga selain penyiaran materi pembelajaran. Suplemen program penyiaran lainnya seperti peningkatan keimanan ketakwaan bagi anak-anak, ceramah guru agama. Jadi di luar itu hari Jumat misalnya ada program itu. Siroy, siraman rohani Islam. Siroy. Program namanya Siroy. Siraman rohani Islam setiap Jumat. Di luar materi pembelajaran itu, Bang. Tapi nggak pakai balada Nggak, Siroy. Jadi guru agama itu. Kadang-kadang kita datangin juga kalau nanti ini depannya datangin yang memang ustadz misalnya. Sesekali ya. Ada program mendatangkan orang-orang sukses di sekitar kampung ya, misalnya ada orang kampung. Nah ini contoh loh, motivasi kan anak. Jadi diwawancari oleh gurunya. Jadi guru-guru itu ada programnya. Kalau program saya hari Senin. Halo SMP 7. Jadi memberikan informasi-informasi terkini tentang mungkin ada ya untuk anak-anak, untuk guru-guru, pesan-pesan kegiatan sekolah terkini. Jadi mereka itu pakai HP peng-peng-pong. Ceng-ceng-po kalau istilahnya. HP kecil itu loh yang ceng-ceng-po. Ceng-ceng-po. Iya. Nah, terus diapain ya? Aku kan nggak paham. Pakai headset. 10.000 harganya. Si HP juga. Ini ada radionya. Nah, ada radionya. Tiap HP itu pasti ada radio. Si ceng-ceng-po ini iya. Tadi. Kita taruh di kuping. Si siswa ini tadi. Iya. Itulah. Kalau kayak HP ku ini nggak bisa. Bisa. Ini pakai headset juga, harus pakai headset. Asal ada radio intinya. Iya, pasti ada radio. Ceng-ceng-po itu murah memang. Ya HP yang 200.000, 150.000, Samsung yang untuk telepon.
HP jadul itu loh yang lama, Bang. Jadul, yang Ya penting kalau anak-anak muda ngomong HP ceng-ceng po katanya gitu loh. maksudnya apa? HP kecil yang jadul itu loh. Yang Nah, apa namanya? itu pasti ada aplikasi radionya. Pasti ada setiap HP. Kalau dia pakai radio beneran nggak bisa? Bisa, ya malah bagus. Kayak mana teknisnya? Iya, ada 107,7 tinggal dia ininya. Tunernya. Tapi siswamu tidak ada satupun yang tidak bisa mengakses intinya ya? Iya. Semua bisa mengakses? Semua saya memastikan bisa mengakses radio. Secara radio. Oke. Kalau masalah dia mendengar atau tidak, itu udah di rumah walau-walau. Tapi dia bisa mengakses? Bisa mengakses. Dan itu kami uji coba dulu seminggu, Bang. Karena kan kita di kampung ini, Bapak Ibu guru di sini, coba kita tes. Ya, saya kan ke kampung Ujolali, saya tungguin bawa radio, bawa HP. Karena kan ini jangkauannya beda dengan radio yang betul. Jangkauan radio HP ini beda. Pengen juga aku kayaknya bikin radio itu ya, asik juga itu ya. Tapi apa isinya ya? Kalau YouTube ya. Kalau YouTube ya dia internet, namanya? Mahal ya. Mahal. Kalau itu cuman modal apa tadi? Apaan? Headset. Kalau dia pakai HP. Yang kalau 10.000 tadi? Ya headset. Harga headset 10.000. 5.000 aja ada itu kan. Si ceng-ceng po ini nggak perlu kuota? Nggak perlu. Dia nggak ada, nggak pulsa, nggak pakai. Mestinya Menteri Pendidikan itu dong idenya ya. Ya kemarin sampai di KSP ngomong kayak gitu kan. Tapi ya, wah kok nggak nyambung ya? Dan itu sangat membantu masyarakat. Iya dong. Lu di kampung-kampung di Kasui dong di air ringkih gimana itu? Suwoh gimana itu yang nggak punya sinyal? Itu radio BBC London, Bang, katanya terus di Suwoh itu masuk. Oh iya, BBC London masuk. Iya. Oke. Ya makanya radio saya cari di radio-radio lama tuh saya kumpulin lagi. Kan banyak nggak mau lagi dengar radio sekarang. Banyak orang sudah terlampau pintar rupanya yang sederhana. Jadi cahaya ya Pak awalnya ya. Cahaya lagi tahajud. Alhamdulillah masuk itu ya. Ide bikin radio. Jadi ya itu tadi orang tua siswa mendukung, guru-guru juga. Ya kemudian diurus izin dan lain sebagainya. Ya kita tetap karena prosesnya ini panjang nanti karena otaris Kemenkumhamnya udah ada. Itu ya. Tinggal kita ke Diskominfo. Makanya kita selalu koordinasi dengan JRKL. Jaringan Radio Komunitas Lampung, ada JRKI, kita ikut situ. Karena mereka kan bekerja sama dengan Kominfo juga itu. Iya. Sekolah hanya menyediakan semacam satu ruangan lah ya. Itu kan radio yang diinisiasi oleh warga sekolah, bukan punya sekolah. Kebetulan warga sekolah. Oke. Bukan punya sekolah. Bukan punya sekolah. Karena sekolah kebetulan kami adalah bagian dari sekolah itu, kita gotong royong nih. Apa yang bisa dibantu. Oke, luar biasa, mudah-mudahan mendengar itu menarik sekali, itu memang menarik itu. Nah, sekarang kita sedikit lagi soal apa namanya PGRI Waikanan juga pernah salah satu upaya untuk pemberdayaan gurunya adalah menulis. Nah, gimana itu? Coba diceritakan. Jadi, alhamdulillah kalau ya ini niatnya untuk mengajak kawan-kawan guru menulis. Jadi apalagi sekarang kan dari nasional sampai daerah, gerakan literasi nasional, gerakan literasi daerah. Kalau guru kan nggak aneh lagi. Ya karena guru kan memang pekerjaannya dari harus bisa membaca dan menulis kan, nggak perlu lagi. Ya ini, ayo kita sebagai garda terdepan di dunia pendidikan yang pekerjaannya itu ya harus praktik dong. Nah, artinya kita PGRI mengadakan dari lomba penulisan yang ringan-ringan dulu, menulis tentang opini tentang pendidikan yang ada di sekitar dia. Lomba apaan? Lomba. Kita ajak kawan-kawan jurnalis jadi juri opini kan, nanti dimasukin di koran online mereka atau banyak pesertanya waktu itu. Alhamdulillah sampai 89-an. Oh, ada 89. Tingkat apa? Bebas? Tingkat kabupaten aja, enggak keluar.
SD, SMP, SD, SMA? SMP jadi campur jadi satu. Gurunya? Iya, gurunya. Tema kita beri? Iya, tema kita beri, ada pilihan temanya. Pendidikan tapi 1, 2, 3 gitu. Dan hasilnya kemudian dijadikan semacam antologi? Ya, kumpulan opini populer guru-guru. Jadi Giat Wekanan Kabupaten Literasi tahun 2019. Jadi tulisan tadi ya kita niat dulu lah mau nulis, kemudian dokumen itu jangan sampai tercerai berai. Diterbitkan akhirnya? Ya, diterbitkan. Bagaimana PGRI mengupayakan itu, alhamdulillah terbit. Berapa buku hasilnya? Itu yang udah ketiga, Bang. Yang produk PGRI ini Wekanan, Bang ya. Iya. Yang pertama itu kumpulan guru menulis IPS, Bang, tentang apa namanya, dia nulis tentang kesejarahan lokal dia di sekitar ya. Alhamdulillah ada 30 guru yang nulis. Ya, tapi jadi si guru-guru IPS ini menulis tentang kearifan lokal, sejarah kearifan lokal di sekitar dia mengajar. Kearifan lokalnya masing-masing. Ya. Wah, asik. Ya. 30 guru. 30 guru. Berarti ada 30 tulisan tentang sejarah kearifan lokal. Lokusnya masing-masing. Ya. Ada yang ngomongin tentang rumah panggung. Iya. Ada yang ngomongin tentang pondok pesantren di tempat dia. Oh. Berapa halaman sih satu tulisan? Ada sampai, pokoknya semua itu hampir 100 halaman lah, Bang. Lomba enggak itu? Lomba atau enggak? Enggak lomba ya. Yang lomba yang opini. Oh, yang tadi 30. Ya. Ini guru IPS tadi. Tapi PGRI yang nerbitin. Ya. Oh. Karena dalam sudah ada bahan dan kita undang pelatih-pelatih juga. Iya. Kemudian lomba menulis juga tentang pendidikan ada juga. Ada lomba. Jadi ada 3 buku. Sudah terbit Yang dicetak. Nah, bagaimana menurut Pak Aan soal keterampilan menulis guru kita? Nah, ini jadi permasalahan. PR, artinya kalau saya melihat satu sisi ya, bahwa ya ini perlu diadakan sebuah pelatihan yang akan datang tentang kepenulisan, karena ya kurang maksimal. Kurang maksimal masih. Iya. Nah, artinya ini ya data yang ada. Mungkin dalam hal ini kan bidang pendidikan, mungkin dinas pendidikan. Harusnya ya. Ya, termasuk PGRI juga. Kemudian ya pemerintah. Untuk ini nih. Ya, harusnya pemerintah dan PGRI bekerja sama lah ya membuat semacam pelatihan yang berkesinambungan, jangan selesai. Oh, betul. Yang berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah tatap muka udah bisa dilakukan, ya ini jadi PR bersama. Iya. Kalau minat gurunya sendiri, ya alhamdulillah, Bang. Ada? Banyak. Cuman kan ya harus, ya guru itu ya harus yang memang ahli di bidangnya, maksud saya itu. Iya, betul. Kalau bukan dia ahli bidangnya. Dan kalau dia memang ahli, seharusnya dia bisa dong menuliskannya. Iya. Ya kan? Bohong, dia ahli kalau dia nggak bisa nuliskannya kan? Itu harapan saya ke depan, mungkin ya dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ya banyak ngadain. Karena itu penting. Mau ngajak anak murid baca nulis, dia sendiri nggak nulis. Iya. Ya itu. Tapi kalau misalnya kita pakai persentase 100% yang berminat dan bisa menulis, jangan-jangan nggak sampai 20% ya, guru. Betul nggak, Pak? Betul. Tidak sampai 20% ya. Jadi masih sangat minim sekali sebetulnya, mulai dari minat sampai keterampilan. Ya itulah. Betul, realitasnya seperti itu. Realitas pendidikan kita ya. Dan harusnya juga pemerintah dalam hal ini dinas terkait pendidikan bisalah harusnya bekerja sama dengan PGRI untuk mengadakan pelatihan ya secara reguler ya. Reguler. Menstimulus. Iya, jangan sampai ya berhenti di situ aja, cuman hanya itu. Nah, ngomong-ngomong, kalau di PGRI kabupaten lain, sekali lagi di Lampung ada enggak semacam itu? Atau hanya Pak Aan saja yang bikin semacam itu? Saya rasa ada sih. Nggak usah sungkan-sungkan, Pak Aan. Nggak, saya rasa ada. Kayak di PGRI provinsi kemarin, berapa tahun yang lalu ya? Ada. Ya, pandemi ini nggak ada sama sekali kayaknya. Oh, pandemi tidak ada. Oh, itu pun PGRI provinsi. Iya. Kalau kabupaten lain? Kabupaten lain mungkin ya. Nyaris tak terdengar kan? Ya, nggak nyaris terdengar, atau saya kurang informasi mungkin. Oh gitu, ya luar biasa, Pak. Diplomatis sekali dewasanya ya Pak Aan. Karena mungkin karena Pak Aan ketua PGRI yang paling muda ya di Lampung ya, iya kan? Ya, paling muda. Dari segi usia. Tapi paling tua dari segi wawasan. Walau alam. Iya. Nah,
Iya, luar biasa. Nah, ke depan apa nih rencana Pak Aan dengan teman-teman PGRI kah atau dari sekolah kah? Apa terobosan-terobosan ide-ide kreatif Pak Aan lagi ke depan? Rencana-rencananya. Ya, nanti ke depannya mungkin mudah-mudahan ya yang jelas kita harus mencari terus inovasi-inovasi Oh, baru. belum ada ini? Belum ada gambaran? Belum. Menunggu sinar lagi ya? Menunggu wahyu mungkin, Pak. Wahyu, iya. Belum, jadi belum ada? Belum, bagaimana mengoptimalkan Yang sudah sudah ada dulu. Jadi tapi yang tadi itu, yang peningkatan mutu itu harus apapun modelnya nanti, misalnya apa yang dibutuhkan guru. Nah, kita buat pelatihan ini nanti seperti apa. Kemudian kalau di sekolahan ya itu tadi bagaimana membuat sebuah proses pembelajaran yang efektif tapi meninggalkan makna yang luar biasa bagi anak-anak. Itu harapan kita. Dan di rumah juga Pak Aan bikin rumah baca Yusuf. Nah, ini juga bergerak di bidang literasi, Pak. Itu dibantu pemerintah. Kabarnya banyak bantuan dari kabupaten, enggak? Independen. Kita independen. Ya, dalam hal ini kalau rumah baca Yusuf dari tahun 2017 ya kawan-kawan, jaringan kawan-kawan. Bukan TBM deh ya? Bukan TBM yang apa namanya yang memang ini kan ada kumpulan TBM yang diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Arsip, kan. Ada kan. Nah, kita rumah baca yang memang sifatnya untuk sekitar lingkungan rumah. Kenapa itu sampai bisa berpikir mau bikin rumah baca? Sebenarnya awal ide pembentukan itu tergerak dari saya nama rumah baca Yusuf itu sebenarnya tergerak dari waktu proses kelahiran Yusuf. Jadi waktu saat proses kelahiran anak saya itu Yusuf, ya ada sebuah proses yang memang apa namanya harus berlama juga di rumah sakit. Jadi ketika itu bagaimana nanti ada hal yang bermanfaat untuk kawan-kawan Yusuf. Biar Yusuf nanti ada orang main ke Yusuf. Kemudian apa namanya terbiasa Yusuf bermain dengan kawan-kawan. Dibikin semacam lingkungan kreatif dengan segala kekurangan yang ada. Jadi kumpullah kawan-kawan. Kawan Yusuf ke sana, jadi dia nggak perlu keluar, Bang. Oh iya. Kan, dia anak-anak yang main ke sana. Jadi kumpul di situ, banyakin buku-buku. Dari kawan-kawan, dari kita sendiri, lomba-lomba, biasanya kita ada lomba-lomba juga. Oh, ada lomba. Lomba baca puisi juga, karena ada jenjang SD juga, ada SMP yang kelas 1 kan. Ada yang TK. Jadi ya alhamdulillah. Nah, dengan ada seperti itu anak KKN Unila saat itu tahun 2017 mensupport. Saya ingat betul dia ngasih lemari plastik. Peluncuran rumah baca Yusuf itu ya ada 10 anak mahasiswa KKN, 1 laki-laki, 9 perempuan semua. Jadi kebetulan di samping rumah itu bisa digunakan untuk kegiatan perpustakaan itu. Jadi mereka bersihkan, kemudian buatlah mereka sebuah launchingnya, mengundang kepala kampung, tokoh agama. Doa bersama di situ. Mudah-mudahan rumah baca Yusuf ini berkah dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan terjadi itu alhamdulillah bersama mahasiswa KKN Unila 2017. Launchingnya sampai hari ini. Banyak ini koleksi bukunya. Ya 300 sampai 500 lah. Exemplar dari macam-macam. Bahkan pernah dapat bantuan dari Jogja. Karena saya buat grup Facebook, grup di Instagram, ada penerbit buku namanya Impian Studio. Kirim buku dia. Ngirim buku. Bukunya unik juga, Bang. Dibuka itu ada pohon-pohonan bentuk apa? Untuk buku anak. Ya, gambar hewan, tapi kayak ini apa nama istilahnya itu buku apa itu? Jadi, tebel dia, Bang, memang tebel. Tapi bagus itu. Kemudian bahkan dari SMA 2 Bandar Lampung pernah ngirim. Oh ya. SMA 2 Bandar Lampung, Dharma Jaya, Humas Dharma Jaya itu hampir penuh lah mobil bawa buku dari Dharma Jaya. Oh ya. Unila belum? Unila belum. Alhamdulillah. Kawan-kawan yang banyak. Kawan-kawan FKIP belum. Kelompok studi seni FKIP belum. Kantor Bahasa Lampung sudah. Oh, kantor Bahasa Lampung sudah.
Kemudian ya kawan-kawan, lebih banyak kawan-kawan yang Erwin kantor bahasa. Ya, Erwin. Sempat mampir. Pak Erwin sempat Erwin melihat dan apa namanya? Kan dia ada program literasi ya. kan? Bahkan kami di pengelola diajak untuk pelatihan apa rumah kelompok yang punya rumah baca gitu loh, Bang. Oh, ada pelatihan. Ada. Ya, bersama TBM, kelompok baca lain, relawan literasi lah dan sebagainya, itu di kantor bahasa. Berapa kali sempat. Dan sempat udah ngasih buku juga banyak lah. Al-Quran juga ada banyak ngasih. Lokasi di rumah. Jadi ramai terus rumah. Ya kalau pandemi kemarin sempat inilah ya karena agak ini ya. Ya jaga-jaga ya. Ya sempat juga kemarin itu apa namanya belajar juga PR. Kan ada jaringan internet juga. Jadi kan bisa anak-anak menggunakannya. Ya itu apa namanya? Oke. Jadi Pak An sekarang nggak berkesenian lagi, Pak An? Ya kita dulu mungkin kena dibentuk jadi produksi jadinya. Jadi ya artinya tetap juga mungkin diakui apa namanya bagian salah satu mensukseskan kegiatan kesenian. Jadi selama di kampus mungkin kegiatan-kegiatan itu apa tugasnya penggalangan dana untuk sebuah pentasan. Jadi jadi urusan produksi, bagaimana properti, bisa urusan seperti itu, Bang. Ngomong-ngomong, ada Dewan Kesenian Waikanan enggak? Sampai hari ini belum ada. Mudah-mudahan nanti setelah podcast ini mungkin nanti ada yang mendengarkan, melihat terbentuk Dewan Kesenian Waikanan itu di mungkin leading sektornya Dinas Pariwisata. Ngomong-ngomong, ekstrakurikuler teater di SMA ada? Pernah dengar enggak? Kayak ada di Negeri Agung itu kalau nggak salah ada. Intinya di Kabupaten Waikanan ini kesenian redup. 99% redup. Masya Allah. Pantesan kalau lomba-lomba jarang kirim ya SMA ya. Nah itu kan, bukannya itu sebagai ketua PGRI Pak An juga harusnya bisa ngompori ya. Wahai guru-guru kesenian, guru-guru bahasa ya, gitu kan? Ya harus itu. Itu mungkin tugas nanti Pak An juga sebagai mantan aktor teater kan? Iya. Mudah-mudahan nanti ke depan nanti. Iya, mudah-mudahan ke depan. Kalau saya pribadi berharap. Tapi dulu pernah sih kita mendengarkan pelatihan. Oh pernah ya? Iya. Di SMA 1 Bardatu kalau nggak salah. Nginep di SLB kita dulu. Yang kau pentas malah kau pentas. Karena guru bahasa ini siapa peserta ya kan? Oh iya. Itu termasuk apa? Pelatihan juga itu. Iya. Nah, mestinya ke depan harus seperti ada itu. Lagi lah. Guru-guru bahasa, guru-guru kesenian, Pak An. Bisa distimulus juga itu, Pak An. Jadi ada banyak nih PR Pak An nih. Menulis. Untuk apa namanya memberdayakan menulis guru-guru, kemudian menyosialisasikan dan mengkampanyekan radio komunitas. Kemudian mengaktifasi guru-guru bahasa dan seni di Waikanan biar lebih keren lagi. Amin. Mudah-mudahan Pak An bisa lah itu. Amin. Itu menjalankan amanah yang luar biasa itu. Mudah-mudahan berkat doa kawan-kawan dari Lampung Kultur juga ini. Iya. Oke, yang terakhir apa ini pesan-pesan atau apa Pak An untuk teman-teman guru yang ada di Lampung di Waikanan? Ya mungkin untuk kawan-kawan guru ya tetap bersemangat walaupun di masa pandemi COVID-19 ini apa yang harus dilakukan walaupun dengan keterbatasan yang ada ya harus tetap memang menjadi sebuah tugas kita dalam mengantarkan anak-anak kita ke depan pintu gerbang kesuksesan. Kemudian selalu menjaga kesehatan tentunya dengan memastikan kawan guru karena kan PGRI ini selalu mengkampanyekan bahwa kesehatan dan keselamatan itu yang utamanya. Artinya anjuran-anjuran pemerintah itu harus dilakukan dengan maksimal. Dengan memakai masker, mencuci tangan, kemudian vaksinasi yang jelas. Oke, terima kasih Pak An untuk obrolannya sangat mencerahkan. Tapi ternak puyuh masih ya? Sudah nggak lagi sekarang. Sudah nggak lagi. Sekarang sudah hobinya
burung lovebird itu bang. Apa itu burung lovebird? Burung yang suaranya yang warna-warni burungnya. Oh itu ya, ya. Thank you. Terima kasih bang, thank you. Ya, demikianlah teman-teman Lampung Kultur sekalian, lontaran-lontaran pemikiran dari salah satu anak muda, salah satu guru yang paling kreatif dan guru yang juga sangat inovatif yang pernah dihasilkan oleh Provinsi Lampung tercinta ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih.